Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Hasrianti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan rutinitas kita, yakni proses belajar mengajar meskipun masih dalam keadaan virtual. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni mengenai ejaan bahasa Indonesia terkhusus pada kaidah penulisan huruf kapital dan huruf miring. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi ini, alangkah baiknya jika kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Materi pertama akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Fatur Rahman. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Apa nantiku Indonesiatan awataniatan. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang konsepsi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan perlambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa, pengertian senada dengan KBBI. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana berdasarkan konsepsi ejaan tersebut. Cakupan bahasa ejaan dibagi menjadi 5 aspek ejaan. Kelima aspek ejaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian huruf vokal atau konsonan. 2. Penggunaan huruf kapital atau huruf besar dan huruf miring. Penulisan kosakata dan bentuk kata. Penulisan unsur serapa aplikasi atau kosakata asing. Penempatan dan pemakaian tanda baca. Kelima aspek ejaan tersebut ditata dalam kaidah ejaan yang disebut ejaan yang disempurnakan EYD sejak 1972. Pembahasan yang kedua, kaidah penempatan ejaan dalam penulisan. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan EYD, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya masing-masing. Penulisan ejaan yang diatur tersebut diantaranya adalah 1. Pemakaian abjad huruf vokal dan huruf konsonan. 2. Persukuan, yaitu pemisahan suku kata. 3. Penulisan huruf besar. 4. Penulisan huruf miring. 5. Penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan kata. 6. Penulisan angka dan bilangan. 7. Penempatan tanda baca atau punktuasi, diantaranya adalah tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda titik-titik elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda gunggung, tanda pisah, tanda petik tunggal, dan lain-lain. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Muhammad Fatur Rahman. Kepada saudara diucapkan terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nur Anissa Rizal. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yakni penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Menurut KBBI,
Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran besar dan berbentuk khusus, atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama orang, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital dalam EYD terbagi menjadi 15 pemakaian. Contoh penggunaan huruf kapital. Pertama, digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya yakni, adik bertanya, koma, tanda petik, kapan kita pulang? Tanda petik tersebut bertanda bahwa ini adalah perkataan adik tersebut. Adiknya bertanya, kapan kita pulang? Jadi, kapan kita pulang tersebut adalah tanda petik. Jadi, kata pertamanya adalah huruf kapital. Contoh kedua, digunakan sebagai huruf pertama nama, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Imam Syafi'i. Imam tersebut adalah nama gelar. Jadi, I dari kata imam memakai huruf kapital. Contoh ketiga, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contoh, Presiden Joko Widodo. Presiden tersebut adalah nama jabatan. Jadi, P dari kata presiden itu memakai huruf kapital. Contoh keempat, digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, kita harus bekerja keras. Kita tersebut memakai K, huruf K dari kata kita memakai huruf kapital. Pekerjaan itu belum selesai. Pekerjaan tersebut memiliki adalah kata pertama, jadi P dari kata pekerjaan memakai huruf kapital. Contoh kelima, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contoh, Dewi Sartika. Dewi memakai huruf kapital D. Dan contohnya lagi Nur Anissa. Kata N dari Nur tersebut memakai huruf kapital. Contoh penggunaan huruf kapital ke-6. Digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah. Huruf A dari kata Allah itu memakai huruf kapital. Oke, contoh penggunaan huruf kapital yang ke-7. Digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia. Dari bangsa Indonesia tersebut, huruf pertama dari kata Indonesia harus memakai huruf kapital. Suku Bugis. Huruf pertama dari Bugis harus menggunakan huruf kapital karena Bugis tersebut termasuk nama suku. Oke, contoh penggunaan huruf kapital yang ke-8. Digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, tahun Hijriah. Tahun Hijriah tersebut, kata Hijriah tersebut merupakan peristiwa sejarah, jadi menggunakan huruf kapital di awal katanya. Contoh penggunaan huruf kapital yang ke-9. Digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bangsa-bangsa tersebut huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital B dan B, bangsa-bangsa. Contoh penggunaan huruf kapital yang ke-10. Digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan nama geografi, jadi A dan T menggunakan huruf kapital, Asia Tenggara. Contoh penggunaan huruf kapital yang ke-11.
Digunakan sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Contoh, Republik Indonesia. Republik Indonesia merupakan unsur nama negara. Jadi, R dan I dari Republik Indonesia tersebut harus menggunakan huruf kapital. Contoh penggunaan huruf kapital yang ke-12. Digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, doktor. Itu biasa disingkat menjadi DR. Jadi, huruf dari kata DR, huruf pertamanya yaitu D, harus menggunakan huruf kapital. Contoh penggunaan huruf kapital yang ke-13. Digunakan sebagai huruf pertama semua kata semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, saya telah membaca majalah Bahasa dan Sastra. Di sini tersebut, bahasa dan sastra tersebut merupakan judul karangan, judul buku. Jadi, ia menggunakan huruf kapital di awal kalimat tersebut. Contoh penggunaan huruf kapital yang ke-14. Digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contoh, silahkan duduk kak, kata Nisa. Dari kak tersebut harus menggunakan huruf kapital karena penunjuk hubungan kekerabatan. Ya. Jadi huruf K tersebut harus menggunakan huruf kapital. Contoh penggunaan huruf kapital yang terakhir adalah digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Seperti contohnya, surat Anda telah kami terima. Kata Anda tersebut, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital, yakni A. Surat Anda telah kami terima. Baiklah, sampai sini yang bisa saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang dipaparkan oleh Saudari Nur Anissa Rizal. Kepada saudari diucapkan terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yakni penggunaan huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring yang dalam terminologi tipografi disebut huruf italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf italik ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media pers. Adapun contoh penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Adapun contohnya yaitu yang pertama, berita itu muncul dari surat kabar Fajar. Kata Fajar dalam kalimat ini bercetak miring karena merupakan nama surat kabar. Yang kedua, Nugraha, Arya, 2015, Mari belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, Bandar Lampung, 2 Pustaka Bintang. Kalimat Mari belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada kalimat ini bercetak miring karena merupakan judul buku. Contoh penggunaan huruf miring yang kedua yakni huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya yang pertama, huruf terakhir kata hari adalah I, di mana pada kata hari dalam kalimat ini di sini bercetak miring karena untuk menegaskan atau menekankan bahwa huruf terakhir dari kata hari adalah I. Ya, contoh kedua yakni
Dia tidak diantar tetapi mengantar. Pada kalimat ini, kata diantar dan mengantar bercetak miring untuk menegaskan bahwa dia tidak diantar tetapi mengantar. Contoh penggunaan huruf miring yang ketiga, yakni huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Pada kata Garcinia mangostana di sini bercetak miring karena merupakan bahasa asing. Yang kedua, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Pada kata Weltanschauung di sini bercetak miring karena merupakan bahasa asing. Contoh penggunaan huruf miring yang keempat yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan alamat website atau sebuah link di dalam kalimat. Contohnya yaitu, untuk Anda yang ingin mengikuti seminar ini, silahkan masuk pada link ini, www.zoommeeting.com. Pada kalimat www.zoommeeting.com di sini bercetak miring karena merupakan sebuah link. Contoh yang kelima, penggunaan huruf miring untuk film. Contohnya yaitu Titanic yang ditulis oleh James Cameron dan Harry Potter karya J.K. Rowling merupakan salah satu film terlaris sepanjang masa. Kata Titanic dan Harry Potter pada kalimat ini bercetak miring karena merupakan sebuah nama film. Contoh penggunaan huruf miring yang keenam yaitu huruf miring digunakan untuk menulis kalimat yang dikutip dari buku, majalah, atau pernyataan orang lain. Contohnya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Insinyur Soekarno. Kutipan ini harus bercetak miring karena merupakan suatu pernyataan dari seseorang. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi terakhir dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.